Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk perusahaan dagang bagian kedua. Untuk agenda yang akan dibahas, yang pertama ada proses penyesuaian dan penutupan, lalu ada analisis dan interpretasi keuangan, lalu ada yang ketiga sistem persediaan periode. Sebelumnya, ini adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok 8. Proses jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan keadaan yang sebenarnya, baik pendapatan maupun beban. Jurnal penyesuaian ini berguna untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real. Di samping itu, jurnal penyesuaian juga berguna untuk menghitung pendapatan dan beban selama periode bersangkutan. Lalu ada contoh dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Lalu ada jurnal penyesuaian UD Seluler 3 Putra bulan Desember 2018. Ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Setiap akhir periode akuntansi dilakukan pemeriksaan secara fisik persediaan untuk menyatakan catatan di buku besar persediaan dengan keadaan di lapangan. Ketidaksamaan jumlah bisa disebabkan antara lain: pertama, pencurian; kedua, kesalahan dalam pencatatan. Lalu selisih antara catatan dalam lapangan sering disebut penyusutan persediaan atau inventory shrinkage, atau kehilangan persediaan inventory shortage. Lalu selanjutnya ada ilustrasi proses penyesuaian seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut. Setelah ayat jurnal tersebut dicatat, catatan akuntansi menjadi sama dengan hasil perhitungan fisik persediaan pada akhir periode. Jika kehilangan persediaan sangat besar, maka jumlah tersebut dapat diungkapkan secara terpisah di laporan laba atau rugi. Dalam kasus ini, kehilangan persediaan dapat dicatat dalam akun terpisah, misalnya kerugian atas kehilangan persediaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir prodi untuk menutup rekening-rekening nominal sementara. Akibat penutupan ini, maka rekening-rekening ini pada awal periode akuntansi saldonya menjadi 0. Akun yang ditutup adalah akun-akun nominal dan akun-akun pembantu modal. Akun nominal adalah pendapatan, beban, sedangkan akun pembantu modal itu prive dan ikhtisar laba rugi. 4. Ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang sebagai berikut. 1. Mendebit akun-akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mengkredit akun-akun sementara dengan saldo debit seperti berbagai macam beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. 3. Mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya atau laba bersih dan mengkredit akun modal pemilik. Jika rugi, sebaliknya. Yang keempat, mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive. Berikut ini adalah contoh ayat jurnal penutup untuk SolutionNet, yaitu pada tanggal 31 penjualan, pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi. Yang didebit itu pendapatan dan pendapatan sewa, sedangkan yang dikredit itu ikhtisar laba dan rugi. Yang kedua, ikhtisar laba rugi didebit dan semua beban-beban itu dikredit. Yang ketiga, yaitu mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal Kristina. Yang keempat, mendebit modal Kristina dan mengkredit prive Kristina. Ikhtisar laba rugi setelah ayat jurnal penutup diposting adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pendapatan berada di kredit sebesar 708.855.000 rupiah. Yang kedua yaitu beban didebit sebesar 633.455.000 rupiah.
sehingga hasilnya berada di kredit yaitu sebesar Rp75.400.000. Yang ketiga, laba neto berada di debit sebesar Rp75.400.000 sehingga hasilnya 0. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya ke materi berikutnya, yaitu materi B, analisis dan interpretasi keuangan rasio penjualan terhadap aset. Rasio penjualan terhadap aset mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang tinggi menunjukkan penggunaan aset yang efektif. Aset yang digunakan untuk menghitung berupa jumlah aset pada akhir tahun, rata-rata jumlah aset pada awal dan akhir tahun, atau rata-rata aset bulanan. Kali ini kita akan menggunakan rata-rata jumlah aset pada awal dan akhir tahun. Rasio penjualan terhadap aset dihitung sebagai berikut. Rasio penjualan terhadap aset sama dengan penjualan dibagi total rata-rata. Contoh kasus, data laporan tahunan PT Midi Utama Indonesia Alfa Midi sebagai berikut, yaitu tertera total pendapatan atau penjualan di 2016 dan 2016 dan total aset di awal dan akhir tahun 2016 dan 2015. Dengan data tersebut dimasukkan ke dalam rumus, yaitu rasio penjualan terhadap aset sama dengan penjualan dibagi total aset rata-rata. Rasio penjualan terhadap aset 2016 sebesar 2,27. Rasio penjualan terhadap aset 2015 sebesar 2,47. Rasio penjualan terhadap aset PT Midi Utama Indonesia mengalami penurunan sedikit dari 2,47 di 2015 menjadi 2,27 di tahun 2016. Dengan demikian, kinerja PT Midi Utama pada tahun 2016 tidak sebaik kinerja pada tahun 2015. Menggunakan rasio penjualan terhadap aset sebagai pembanding terhadap pesaing dan rata-rata industri bermanfaat untuk menginterpretasikan penggunaan aset oleh PT Midi Utama. Misalnya, data berikut dalam miliar diambil dari laporan tahunan terakhir dari supermarket hipermarket dari PT Matahari Putra Prima Tbk. Dari data tersebut yang tertera, dihitunglah rasio penjualan terhadap aset, yaitu penjualan dibagi total aset rata-rata, dan hasilnya 2,12. Dengan membandingkan rasio tahun 2016 hipermarket sebesar 2,12 dan rasio Alfa Midi sebesar 2,27 menunjukkan bahwa Alfa Midi lebih efisien menggunakan asetnya dibandingkan dengan hipermarket. Sistem persediaan periodik. Sistem persediaan periodik merupakan pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan yang dilakukan secara terpisah. Mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Berikut merupakan kode akun dalam sistem periodik, tepatnya pada akun laporan posisi keuangan. Kemudian ini merupakan contoh kode akun dalam sistem persediaan periodik, tepatnya di akun laporan laba rugi. Mencatat transaksi dagang. Pembelian persediaan dicatat pada akun pembelian, tepatnya di debit sebesar jumlah faktur sebelum diskon pembelian. Yang kedua, diskon pembelian dicatat secara terpisah dalam akun diskon pembelian. Saldo dilaporkan sebagai pengurang dari jumlah yang telah dicatat dalam akun pembelian untuk periode tersebut. Yang ketiga, retur dan potongan pembelian dicatat terpisah untuk menyimpan catatan jumlah retur dan potongan pembelian selama periode tertentu. Yang keempat, ongkos kirim. Biaya pengiriman dibayar saat pembelian barang secara FOB. Titik pengiriman didebit pada akun ongkos kirim pembelian. Berikut merupakan contoh pencatatan transaksi dagang menggunakan sistem periodik. Transaksi pada tanggal 5 Juni membeli barang secara kredit senilai 30.000 dengan syarat 2/10 N/30. Sistem persediaan periodiknya yaitu pembelian pada debit, utang usaha pada kredit. Transaksi
pada tanggal 8 Juni mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni senilai Rp500. Ditulis sebagai utang usaha di debit, retur dan potongan pembelian di kredit. Transaksi 15 Juni membayar pembelian tanggal 5 Juni dikurangi retur Rp500 dan diskon Rp590. Ditulis sebagai utang usaha di debit, kas di kredit, diskon pembelian di kredit. Transaksi tanggal 18 Juni menjual barang secara kredit senilai Rp12.500 dengan syarat 1/10 N/30, beban pokok penjualan sebesar Rp9.000. Ditulis sebagai piutang usaha di debit, penjualan di kredit. Transaksi tanggal 22 Juni membeli barang senilai Rp15.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10. Transaksi tanggal 22 Juni membeli barang senilai Rp15.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/15 N/30 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar Rp750 yang ditambahkan dalam nilai faktur. Ditulis sebagai pembelian di debit, ongkos kirim pembelian di debit, utang usaha di kredit. Pada tanggal 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni. Ditulis sebagai kas di debit, piutang usaha di kredit. Pada tanggal 29 Juni menerima Rp19.600 dari penjualan tunai, beban pokok penjualan sebesar Rp13.800. Ditulis sebagai kas di debit, penjualan di kredit. Proses penyesuaian dalam sistem persediaan periodik. Pada akun persediaan tidak selalu diperbarui untuk tanggal pembelian dan penjualan. Hasilnya, jika terjadi kehilangan persediaan, tidak dapat langsung ditentukan, akan tetapi dimasukkan secara tidak langsung dalam beban pokok penjualan. Ini merupakan contoh cara menghitung beban pokok penjualan. Di sini diketahui persediaan 1 Januari 2017 sebesar 59.700.000. Kemudian pembelian sebesar 521.980.000. Retur dan potongan pembelian sebesar 9.100.000 ditambah dengan diskon pembelian sebesar 2.525.000. Hasilnya sebesar 11.625.000. Kemudian ditambahkan dengan pembelian neto sebesar 510.355.000 dan ongkos kirim pembelian sebesar 17.400.000 yang ditotal menjadi harga pokok pembelian sebesar 527.755.000. Kemudian ditambahkan dengan persediaan 1 Januari 2017. Setelah ditambahkan menjadi barang tersedia untuk dijual sebesar 587.455.000. Diketahui persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 62.150.000 yang nantinya akan dikurangi dengan barang tersedia untuk dijual. Dan hasilnya menjadi beban pokok penjualan sebesar 525.305.000. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik. 1. Mendebit masing-masing akun temporer dengan saldo kredit seperti penjualan sebesar saldonya dan mengkredit ikhtisar laba rugi. 2. Mengkredit masing-masing akun temporer dengan saldo debit seperti berbagai macam beban dan mendebit ikhtisar laba rugi. 3. Mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan mengkredit akun modal pemilik. 4. Mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun PRIV dan mengkredit akun PRIV.